Halo semuanya, balik lagi nih sama gue si cantik jelita yang tidak mau menampakkan wajahnya. Kali ini gue akan ngajak kalian untuk nonton film terbaru dari Netflix yang berjudul Purple Heart. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya dari Tess Wakefield. Mari langsung aja kita bahas. Seorang perempuan yang bernama Casey, dia adalah seorang seniman. Dia sering sekali menulis lirik lagu dan kebetulan dia itu suka ngisi acara nyanyi gitu di bar dan dia kerja di situ juga. Punya band segala gitu namanya The Loyal. Untuk cowok ganteng, gagah, perkasa namanya Luke. Dia merupakan seorang anggota marinir Amerika Serikat yang memiliki masa lalu kelam sebagai pecandu. Seperti hari-hari biasa, keduanya menjalani kehidupan masing-masing dengan profesi yang berbeda. Nah, suatu waktu ada Frankie nih dan teman-temannya datang ke bar di mana Casey juga bekerja di situ. Mereka datang ke situ itu untuk melakukan perayaan perpisahan karena sebentar lagi akan pergi tugas ke Irak. Mereka berdua sahabatan. Casey ini punya pengalaman buruk dengan marinir, jadi dia tuh kayak kurang menyukai kedatangan teman-temannya Frankie gitu. Terlebih ada salah satu temannya yang kurang sopan dalam berbicara, dan itu tuh kayak memancing emosi Casey kan. Tanpa ambil pusing, Casey meninggalkan mereka dan disitulah pertemuan pertama antara Casey dengan Luke. Luke yang mendatangi Casey yang tengah marah karena ucapan salah satu rekan marinir, terus untuk meminta maaf sekaligus kenalan gitu. Meski tidak terlalu ditanggapi oleh Casey, intinya pertemuan pertama mereka itu kurang baik lah ya. Nah, saat itu Casey langsung pergi meninggalkan bar itu. Gue kira mau pundung gitu kan, bawa tas segala. Ternyata dia lagi semacam tes kadar gula gitu. Dan menyuntikkan insulin basal dan insulin pradial yang mana ini adalah pengobatan berjalan bagi pengidap penyakit diabetes tipe 1. Dan dia dihadapkan kepada keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil. Untuk penderita diabetes tipe 1 ini tuh kayak benar-benar ketergantungan sama insulin tadi tuh. Nah, Casey mengalami kendala dalam biaya. Sedangkan Luke, dia memiliki masalah dengan bandar yang menyebabkan dia mempunyai hutang sebanyak $15.000 Amerika Serikat kan. Kalau hitungannya dolar mah gede banget ya. Tapi kalau hitungannya rupiah mah, jam itu juga gue bantu lunasin dah. Nah, singkat cerita, Casey dapat ide. Datanglah kan tuh ke rumah Frankie sahabatnya dan mengajak Frankie menikah. Alasannya itu tuh, kan katanya kalau abdi negara menikah, bakal dapat asuransi sama tunjangan istri, terus kesehatan dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak semacam perjanjian pernikahan. Tapi ya Frankie menolak karena dia punya pacar dan akan melamarnya. Oh iya lupa. Di situ tuh ada Luke kan. Dia tuh punya masalah sama bapaknya gara-gara ngejual mobil modifan bapaknya. Terus bapaknya ini tuh dia nggak tahu lah kalau Luke itu sekarang udah jadi abdi negara. Sehingga ikutlah tinggal di rumah Frankie untuk sementara waktu. Dengar kan omongan antara Casey dengan Frankie? Ya biasalah diceramahi tuh Casey. Karena jika melakukan pernikahan seperti itu bahaya katanya. Karena jika itu ketahuan, ya akan membahayakan jabatan mereka gitu. Intinya adalah penipuan aja gitu. Nah, taunya nih keesokan harinya, mungkin kepikiran kali ya. Luke mengajak ketemuan Casey dan mengatakan untuk, ayolah gitu. Melakukan pernikahan palsu dengan gue untuk mendapatkan asuransi karena Luke juga kepepet nih untuk melunasi hutangnya pada bandar. Dilah tuh mereka kan. Sebelum kepergian Luke dan kawan-kawannya ke Irak, Luke dengan Casey terus dengan segala semua rencananya akhirnya mereka akan melangsungkan pernikahan itu juga. Nah, ada satu momen yang bikin gue terharu banget. Ketika akan melangsungkan pernikahan, Frankie memberikan cincin untuk Casey pakai. Awalnya sempat nolak karena harganya mahal kan. Tapi Frankie bilang dia akan melamar kekasihnya sepulang dari Irak.
Dan sebelum itu, ia memohon untuk menjaga cincin itu untuknya. By the way, Frankie tahu kok tentang pernikahan palsu itu. Sah lah ya mereka berdua. Nah, di malam terakhir mereka sekaligus malam pertama bagi kedua pengantin palsu itu, mereka berdua terpaksa tidur satu kamar di penginapan demi menjaga agar tidak ketahuan ya. Tapi guys nih, iya sih pernikahannya palsu, tapi malam pertamanya nggak palsu. Slebeo. Besoknya adalah perpisahan mereka berdua. Terus karena Luke dan yang lainnya harus berangkat ke Irak kan. Sebelum berangkat, Luke berpesan jika ada apa-apa untuk menghubungi kakaknya tanpa memberitahu ayahnya dan jelaskan semuanya gitu, termasuk sandiwara mereka, juga untuk saling mengirim kabar melalui surel layaknya suami istri karena semua itu akan terus diawasi. Setelah kepergian Luke, Cassie dan Luke itu terus saling berkirim kabar dengan sangat romantis. Ini tuh entah acting agar tidak mencurigakan atau emang ya mereka udah saling jatuh cinta. Sementara itu Cassie juga fokus dalam bermusik, terutama dalam menulis lirik lagu. Dan saat Cassie dan Luke video call, menceritakan sedang menulis lagu nih, dan didengar oleh kawan-kawannya yang lain, terus menyuruh Cassie menyanyikan lagu itu. Tapi Cassie menolak karena lagunya belum jadi, namun dia berjanji akan menyanyikan itu minggu depan. Dengan semangat, Cassie bisa menyelesaikan lagu itu tepat waktu. Terus dinyanyikan lah ya, itu didengerin sama rekan-rekannya Luke juga, dan semuanya memuji. Terus Luke tahu nggak dia bilang apa? Hey, istri gue nih. Sumpah. Cassie tersipu malu, tapi gue juga ikutan tersipu malu sambil guling-guling terus kejang-kejang saking bapernya. Lebay sih ya. Lagu yang saat itu dinyanyikan kepada Luke dan teman-temannya sukses membuat pendengar yang lainnya pun ikut terenyuh dengan lirik-liriknya. Saat itu Cassie sedang manggung di acara besar sambil mengumandangkan lagu ciptaannya yang viral. Di benua lain, Luke dan yang lainnya tengah menghadapi peperangan yang sedang genting-gentingnya. Saat acara manggung selesai, Cassie ditelepon bahwa Luke terluka, lantas langsung mencari kertas yang sempat diberikan Luke itu kan untuk menghubungi kakaknya ketika terjadi sesuatu. Akhirnya ketemu dan ternyata Cassie itu salah gitu menemuinya, ternyata itu yang ditemuinya tuh ayahnya. Ya terpaksa kan menjelaskan bahwa sekarang tuh Luke sudah jadi abdi negara dan dia terluka. Terus ditanya gitu kenapa ngebuhunginya Cassie gitu, bukan aku sebagai ayahnya. Terus ya terpaksa Cassie menjelaskan bahwa sekarang dia udah jadi istrinya. Terus berangkatlah kan mereka berempat untuk menemui Luke gitu. Beberapa menit menjenguk, ayahnya itu memberi waktu untuk Cassie dan Luke berdua. Dan di situ biasalah mereka berdebat gitu karena memberitahu ayahnya yang akan merepotkan mereka nantinya. Karena ayahnya itu tidak akan tiba-tiba percaya begitu saja. Ada satu kalimat yang membuat gue juga sedih, adalah ketika Luke berkata bahwa Frankie tewas di medan perang. Sumpah, gue ikutan sedih di sini. Cassie yang langsung lari gitu kan. Terus pemakamannya berjalan dengan hikmat dan penuh duka cita. Terutama gue salfok sama pacarnya di situ. Cassie kan menghampiri dan memberikan cincin yang sudah seharusnya memang dari dulu ada di tangan kekasihnya Frankie. Seperti yang Luke bilang, bahwa terpaksa mereka harus tinggal berdua di apartemen Cassie karena ayahnya tidak akan langsung percaya melihat kelakuan Luke dulu kan. Terus ada perjanjian gitu, untuk kontrolnya Luke itu diantar sama ayahnya. Otomatis ayahnya Luke itu kan akan datang ke apartemen Cassie kan, terpaksa lah harus ditambah tuh sandiwaranya. Tapi sih menurut gue mereka mulai terbiasa deh bareng-bareng gitu. Ya meskipun dibarengi dengan berantemnya. Terus beberapa hari kemudian
Luke dan Cassie berkunjung ke rumah ayahnya dan membuat Cassie itu tertegun melihat bagaimana cara Luke memperlakukan ponakannya. Jatuh cinta dia, guys. Gue kayak baper gitu lihat adegan pas Cassie mau mandiin Luke, kayak gak sadar satu sama lain bahwa rasa nyaman itu timbul gitu loh. Terus saat Cassie collab kan, gimana Luke memperlakukan Cassie dengan mimik yang sangat khawatir. Duh, maaf ya, gue baper banget ini lihat adegan-adegan ini. Waktu berjalan dengan cepat dan kisah mereka mulai membaik. Sebelum semuanya hancur, karena si bandar itu tuh membocorkan rahasia tentang pernikahan palsu. Lagian Luke juga sih, ngapain rahasia gede gitu dibilangin sama orang macam kayak gitu. Sesuai prosedur, Luke disidang kan. Terus di situ dia mengakui kesalahannya, bahwa itu paksaan Luke kepada Cassie. Padahal kan gak gitu kan ya. Itu tuh udah kayak kesepakatan bersama. Tapi gue lihat senyum bangga ayahnya gitu. Kayak anaknya berani untuk mengakui kesalahan. Jadi kalau misalkan emang lihat sejarahnya itu kan, Luke itu diceritakan kayak pengecut. Terus Luke dijatuhi hukuman 6 bulan dan diberhentikan secara tidak hormat. Cassie dan Luke mereka berpisah. Cassie yang sibuk mempersiapkan manggungnya di acara yang gede banget. Dan di saat itu bersama dengan keberangkatan Luke menjalani hukuman. Namun setelah selesai manggung, tiba-tiba Cassie pergi meninggalkan konsernya, menemui Luke. Untung deh keburu. Di situ saling mengungkapkan cinta satu sama lain kan. Terus pelukan, biasalah ciuman gitu. Happy ending deh guys. Seru abis sumpah. Kalian harus nonton. Yeay, makasih semuanya udah nonton video guys sampai akhir. Jangan lupa apa guys? Seperti biasa, like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Bye-bye, love you.